Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Romdina Lova dengan NIM 12220200051. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak untuk memenuhi UTS. Baik, langsung aja ke pertama. Jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam? Yang pertama jawabannya adalah hubungan Al-Kindi dan filsafat agama. Al-Kindi adalah filsuf Islam pertama yang mencoba menyelaraskan filsafat dengan ajaran Islam. Menurutnya, filsafat adalah upaya manusia untuk memahami kebenaran, dan kebenaran ini juga merupakan tujuan agama. Nah, Al-Kindi memandang filsafat sebagai alat untuk memperdalam pemahaman akan ajaran agama, karena melalui filsafat manusia dapat menganalisis dan memahami hakikat Tuhan dan alam semesta secara lebih mendalam. Dengan ini, filsafat seseorang bisa mengatasi keraguan dalam beriman dan memperkuat keyakinan. Al-Kindi yakin bahwa kebenaran dalam filsafat tidak akan bertentangan dengan kebenaran dalam agama, sebab keduanya berasal dari sumber yang sama. Yang kedua, Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya? Jawabannya, yang kedua, etika dan moralitas Al-Razi dikenal dengan pendekatannya yang sangat rasional dalam etika dan moralitas. Ia juga mengajarkan bahwa moralitas seharusnya didasarkan pada akal dan rasionalitas, bukan semata pada wahyu atau tradisi. Nah, baginya manusia memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk melalui akalnya, tanpa perlu panduan dari agama. Hal ini membuat pandangan moralitas Al-Razi berbeda dari tokoh-tokoh sezamannya yang seringkali lebih menekankan pada keterkaitan moralitas dengan agama. Al-Razi ini berargumen bahwa pencarian kebahagiaan pribadi yang dibarengi dengan tanggung jawab sosial adalah inti dari etika yang benar. Selanjutnya, nomor 3, Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Jawabannya, Al-Farabi, kota ideal Al-Madinah atau Al-Fadilah. Al-Farabi menggambarkan konsep kota idealnya sebagai tempat di mana penduduknya hidup dalam kebajikan dan kebahagiaan, dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Nah, kota ini juga ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah adalah masyarakat yang mengikuti hukum moral dan intelektual yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip filsafat. Pemimpin kota ini harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hakikat dunia dan mampu membimbing rakyatnya menuju kebahagiaan. Nah, menurut Al-Farabi juga kebahagiaan tercapai melalui realisasi potensi intelektual dan moral manusia. Dengan demikian, kota ideal tidak hanya didasarkan pada aspek fisik atau material, tetapi juga berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui keutamaan. Nomor selanjutnya, pertanyaannya adalah Ikhwan Al-Safa, persaudaraan kemurnian, memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dan mencapai kebenaran. Jawabannya adalah Ikhwan Al-Safa menyatukan filsafat, sains, dan agama
Ikhwan al-Safa atau persaudaraan kemurnian adalah kelompok pemikir yang berusaha menyatukan berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, sains, dan agama dalam risalah-risalah mereka. Mereka percaya bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui sinergi antara akal dan wahyu. Metode mereka adalah pendekatan ensiklopedis yang merangkum pengetahuan dari berbagai cabang, mulai dari matematika hingga mistisme. Mereka memandang akal sebagai alat penting dalam mencapai kebenaran, namun tetap melihat agama sebagai panduan utama. Nah, jadi bagi mereka akal dan wahyu harus bekerja sama-sama untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang Tuhan dan alam. Soal selanjutnya, yang terakhir, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Nah, jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Jawabannya yang terakhir adalah Ibnu Sina ini teori emanasi dan pandangan ontologis tentang Tuhan dan alam semesta. Ibnu Sina mengembangkan teori emanasi untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dan penciptaan alam semesta. Menurut teori ini, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan penciptaan berlangsung melalui serangkaian emanasi atau pemancaran yang turun langsung dari Tuhan sebagai yang pertama atau wujud pertama ke berbagai tingkat wujud yang lainnya. Nah, setiap tingkat emanasi ini menghasilkan wujud yang lebih rendah sehingga mencapai dunia fisik. Nah, konsep ini berpengaruh besar kepada pandangan ontologis Ibnu Sina karena ia melihat alam semesta ini sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan. Jadi teori emanasi memungkinkan Ibnu Sina menjelaskan keberadaan yang berasal dari yang satu dan sederhana, yaitu Tuhan, dan menuju keanekaragaman wujud dalam alam semesta. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.